Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIMIK Baktira Indonesia semester 6, kelompok 5, jurusan Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Jamaluddin MKom. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi pengaruh cloud computing terhadap bisnis-bisnis di Indonesia. Sebelum melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Hanti Prihatini dengan NIM 22110158. Lalu yang kedua, ada Jihan Julpa Nabila dengan NIM 22110163. Dan yang ketiga, ada Muhammad Ansarullah dengan NIM 22110174. Lalu yang keempat, ada Pini Hasanah dengan NIM 22110193. Dan yang terakhir, ada Rapli Rohimat dengan NIM 22110196. Cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan komputasi seperti server, penyimpanan data, database, jaringan software dan analitik melalui internet atau cloud tanpa perlu memiliki dan mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Contohnya adalah Google Cloud, Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Alibaba. Pengaruh cloud computing terhadap bisnis di Indonesia. Yang pertama, biaya operasional lebih efisien. Kemudian yang kedua, skalabilitas mudah. Yang ketiga, akses data kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, keamanan data yang lebih baik. Yang kelima, mendorong inovasi bisnis digital. Kemudian yang keenam, kemudahan kolaborasi. Dan yang terakhir, mendukung data analistik dan AI. Penggunaan cloud computing di Indonesia. Yang pertama ada e-commerce. Tokopedia, Shopee, Blibli memakai cloud buat manajemen data transaksi, customer behavior, dan web servers saat promo besar. Yang kedua ada Vintage, Oppo, Dana, GoPay mengandalkan cloud computing untuk sistem pembayaran digital yang aman dan scalable. Lalu ada yang ketiga, startup dan UMKM. Banyak UMKM memulai menggunakan layanan cloud computing lokal kayak IDC Cloud Host atau Bisnet. Jenis-jenis layanan cloud computing yang pertama ada infrastruktur as a service, menyediakan infrastruktur dasar seperti server, storage, dan jaringan. Contohnya ada AWS EC2. Yang kedua ada platform as a service, menyediakan platform bagi pengembang untuk membangun aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Contohnya ada Google App Engine. Dan yang ketiga ada software as a service, menyediakan aplikasi yang dapat langsung digunakan oleh pengguna akhir. Contohnya ada Google Workspace dan Microsoft 365. Manfaat cloud computing. Yang pertama, efisiensi biaya. Tidak perlu investasi besar di perangkat keras. Yang kedua, skalabilitas. Kapasitas dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, fleksibilitas akses. Dapat diakses dari mana saja. Yang keempat, keamanan dan backup. Banyak penyedia menawarkan fitur keamanan canggih. Dan yang kelima, dukungan inovasi. Mendukung teknologi seperti AI, Big Data, dan IoT. Adapun tantangan cloud computing di Indonesia yaitu diantaranya ada internet yang belum merata karena koneksi yang lambat dan tidak stabil di luar kota besar menghambat akses cloud. Lalu ada keamanan data, kekhawatiran akan kebocoran data dan serangan cyber. Lalu ada regulasi yang ketat, aturan lokalisasi data, membatasi penggunaan cloud asing, rendahnya literasi digital, banyak pelaku usaha yang belum paham dengan cloud computing. Cloud computing adalah solusi teknologi modern yang menawarkan efisiensi, stabilitas, dan fleksibilitas bagi berbagai sektor, termasuk bisnis. Di Indonesia, penerapan cloud computing menunjukkan tren yang sangat positif, meskipun masih dihadapkan pada beberapa masalah teknis dan non-teknis.
Selamat siang semuanya. Makasih banyak ya Kak udah mau ngeluangin waktu buat diskusi bareng sama kita hari ini, buat ngebahas tentang cloud computing dan pengaruhnya buat bisnis di Indonesia. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya. Nama aku Jiha Zulfa Nabila. Dan aku Tina Sana. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh dong kita kenalan dulu sama anak yang di ujung sana. Saya kenalin, nama aku Hanti. Saya Rafli. Saya Aryo. Oke, kan hari ini kita pengen ngebahas nih soal cloud computing dan gimana pengaruhnya juga buat bisnis di Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelasin dong sama Kak Arul sebenarnya apa sih itu cloud computing dan gimana juga cara kerjanya. Menurut saya, jadi sistem cloud computing ini sebenarnya layanan komputasi berbasis internet atau online di mana kita bisa menyimpan atau mengolah data dan mengakses tanpa harus mempunyai server tersendiri, di mana kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Oh gitu ya. Jadi berarti sekarang perusahaan-perusahaan itu nggak perlu repot-repot nyediain server fisik ya Kak Rafli? Ya benar banget, jadi tinggal langganan sesuai kebutuhan aja, lebih praktis dan keamanan juga lebih terjamin. Apalagi buat bisnis yang butuh kapasitas besar tapi nggak mau repot investasi mahal. Nah, kalau menurut Kak Hanti ini, zaman sekarang tuh udah sejauh mana cloud ini dipakai sama bisnis-bisnis yang ada di Indonesia? Sekarang udah luas banget sih, apalagi sejak pandemi kemarin, mulai dari startup, toko online, sampai perusahaan gede udah banyak yang pakai cloud. Bahkan UMKM juga udah mulai manfaatin itu, kayak Google Drive buat simpen data, sampai sistem keuangan berbasis cloud. Wah keren banget ya. Biasanya nih ada keuntungan-keuntungan yang kerasa kalau bisnis sudah dipakai sama kita. Di layanan cloud ini gimana sih Kak Arul? Yang pasti di mana soal biaya lebih hemat dan fleksibel, di mana kapasitasnya bisa disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Itu yang kita butuhkan. Yang paling penting data bisa diakses real time di mana saja dan kapanpun, dan lebih efisien di zaman sekarang yang serba digital. Oke, ternyata banyak banget ya keuntungannya. Tapi kan di balik keuntungan itu pasti ada tantangan tersendirinya nih. Biasanya apa sih yang bikin perusahaan itu buat mikir-mikir dulu buat pindah ke cloud ini? Biasanya soal keamanan data sama biaya di awal waktu mau migrasi. Walaupun kedepannya lebih hemat, tapi proses pindahinnya kadang agak ribet. Apalagi kalau timnya belum terbiasa sama sistem cloud. Makanya penting banget ada pelatihan dulu biar semuanya paham. Oke. Terakhir nih ya, kalau prediksi dari Kak Hanti sendiri, kedepannya cloud computing di Indonesia itu bakal jadi kayak gimana sih Kak? Kalau aku sih optimis banget ya, mungkin kedepannya hampir semua sektor bisnis pasti bakal pakai cloud. Soalnya pemerintah juga terus dorong digitalisasi, tinggal PR-nya pemerataan internet sama ningkatin literasi digital biar makin banyak yang bisa manfaatin digital teknologi ini. Oke, jawabannya keren-keren ya Kak. Sebelumnya mungkin itu aja sih pertanyaan dari kami. Dan makasih banyak juga udah menyempatkan waktunya buat ngobrol bareng kita. Sampai kita juga bisa dapat wawasan yang luas tentang apa itu cloud computing dan bisa lebih tahu pengaruhnya di Indonesia. Makasih ya Kak ya udah mau diajak diskusi sama kita. Semoga di lain waktu kita bisa diskusi dan dengan tema yang lain lagi. Ya sama-sama, makasih juga ya udah ngajak ngobrol. Oke, sampai jumpa.